Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini di pertemuan keempat kita akan membahas tentang unsur kebahasaan yang kemarin baru saja disampaikan oleh Ustazah Titin Nur Hidayah. Dan kembali kita sampaikan di pertemuan ini masih membahas tentang unsur kebahasaan bersama Ustadz Muhammad Husni Syihabuddin Farid dengan Ustazah Titin Nur Hidayah. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan untuk bisa melaksanakan kegiatan daring atau pembelajaran online. Hal ini tidak terlepas dari upaya kita dalam mencerdaskan anak bangsa. Selamat menyimak anak-anakku sekalian. Nah, dalam teks kebahasaan, dalam teks berita, kemarin baru saja membahas tentang kalimat aktif dan kalimat pasif. Sekarang kita beralih dalam pembahasan konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi itu kata hubung. Apa fungsinya kata hubung? Fungsinya bisa untuk menghubungkan kata dengan kata, menghubungkan kalimat dengan kalimat, bahkan menghubungkan paragraf dengan paragraf yang lain. Pada kesempatan kali ini konjungsi itu terdapat dua jenis, ada konjungsi temporal, ada konjungsi kronologis. Apa itu temporal? Nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian konjungsi atau konjungsi temporal dan kronologis. Apa itu keduanya? Nah, konjungsi temporal dan kronologis adalah kata hubung yang menunjukkan waktu. Nah, ini perlu digarisbawahi oleh kita. Tempo atau kronologi itu berhubungan dengan waktu. Nah, seperti contoh sejak, awalnya, akhirnya, setelah, lalu, dan lain-lain. Nah, konjungsi ini juga bisa menunjukkan kronologis atau urutan-urutan kejadian. Nah, sekarang kita akan membahas tentang contoh konjungsi temporal dan konjungsi kronologis dalam sebuah kalimat. Hujan yang turun sejak pukul 5 dini hari tadi telah menimbulkan banjir yang cukup besar di daerah Tanah Grogot. Nah, dalam kalimat tersebut, manakah yang menunjukkan konjungsi temporal? Nah, di sini yang menunjukkan konjungsi temporal ialah kata sejak. Hujan yang turun sejak pukul. Nah, sejak pukul 5 dini hari, nah itu menunjukkan waktu. Waktunya pukul 5 dan ditandai dengan konjungsi. Apa konjungsinya? Konjungsinya ialah sejak. Sedangkan pada kalimat kedua di sini dijelaskan setelah mobil sedan tersebut oleng ke kanan dan menabrak pembatas jalan, mobil sedan dengan plat nomor BZ007ED akhirnya jatuh ke jurang. Warga yang mengetahui kejadian itu langsung menghubungi pihak polisi, sehingga proses evakuasi dapat segera dilaksanakan. Nah, dalam kalimat ini menyatakan waktu juga di sini. Dijelaskan pada konjungsi kronologis. Apa kronologisnya? Nah, kronologisnya di sini
ada kata setelah mobil sedan. Nah, itu kata setelah menunjukkan kronologis apa? Nah, kronologis mobil sedan oleng ke kanan dan menabrak pembatas jalan. Lalu mobil sedan dengan plat nomor BZ 007ED akhirnya. Nah, kata akhirnya juga termasuk konjungsi kronologis yang tadi sebelumnya ada kejadian apa, akhirnya apa. Jadi ini berhubungan sebab akibat, ya. Perlu diketahui. Nah, selanjutnya sekarang kita akan membahas unsur kebahasaan yang kedua, ialah keterangan waktu dan tempat. Nah, keterangan waktu dan tempat secara pengertian ialah keterangan waktu dan tempat merupakan kelengkapan suatu berita yang berhubungan dengan waktu dan tempat terjadinya peristiwa. Nah, di sini bisa berhubungan dengan waktu maupun tempat. Selanjutnya nanti contohnya akan disampaikan di slide ke selanjutnya ya. Mohon menyimak dengan baik. Sekarang kita akan membahas contoh keterangan waktu dan tempat. Kalimat pertama, evakuasi para korban sudah dimulai sejak pukul 7 pagi tadi. Nah, di sini kalimat pertama menunjukkan waktu. Mana yang menunjukkan keterangan waktu? Ada kata sejak pukul 7 pagi tadi. Nah, kita perlu digarisbawahi bahwa kata tersebut menunjukkan waktu. Sedangkan pada kalimat kedua, sebulan menjelang Lebaran, tiket kereta api dengan daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah telah terjual habis. Nah, di sini mana yang menunjukkan keterangan waktu atau tempat? Kita analisis. Nah, sebulan menjelang Lebaran. Nah, kata sebulan ini sudah jelas menunjukkan waktu. Lalu menunjukkan tempatnya kata apa? Daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, kata ataupun kalimat tersebut menunjukkan keterangan waktu dan menunjukkan juga keterangan tempat. Ditandai dengan kata sebulan dan ditandai dengan kata daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, lalu kalimat ketiga. Minggu 10 bulan 12 2019 siang terjadi kemacetan parah di sekitar alun-alun Kota Batu. Nah, kalimat ketiga ini kita analisis secara unsur kebahasaan. Lihat pada kata imbuhan. Ada tidak kata imbuhan di kalimat ini? Imbuhan di, hati-hati. Di ini bukan termasuk imbuhan, hati-hati. Kadang kita tertukar di yang menyatakan imbuhan dengan di yang menyatakan tempat. Lalu bagaimana perbedaannya? Nah, di yang menyatakan tempat sudah jelas di sini. Di sekitar alun-alun Kota Batu. Nah, di sini menggunakan spasi, jarak antara kata di dengan kata sekitar. Artinya, di pada kalimat ini menunjukkan keterangan tempat. Berbeda dengan kalimat begini. Bola itu ditendang oleh saya. Nah, kata ditendang di sini, kata ditendang itu di-nya tidak dipisah atau tidak dispasi, tetapi di sini merupakan imbuhan. Jadi kalau di yang menyatakan imbuhan itu digabung penulisannya, sedangkan di yang menyatakan keterangan tempat dipisah penulisannya. Gitu.
Unsur kebahasaan yang ketiga ialah kata kerja mental. Secara pengertian, kata kerja mental itu adalah kata kerja yang berkaitan dengan kegiatan pikiran. Jadi pikiran yang kita lakukan, pikiran yang kita kerjakan, atau pikiran yang berupa angan-angan. Kata-kata yang dimaksud itu seperti berencana, memikirkan, berharap, membayangkan, menduga, mencurigai. Nah, kata-kata tersebut itu menunjukkan kata yang menunjukkan kegiatan pikiran kita. Banyak hal lain lah yang kita pikirkan, seperti contohnya menduga, mencurigai, bahkan kita memiliki rasa. Nah, itu salah satunya yang bergejolak di pikiran kita. Nah, itu salah satunya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang contoh kata kerja mental. Yang pertama, atau kalimat pertama, pemerintah berencana membangun bendungan di beberapa daerah. Mana yang termasuk kata kerja? Kita analisis. Nah, pemerintah itu subjek, berencana membangun. Nah, kata berencana membangun di sini merupakan kata kerja. Jenisnya kata kerja apa? Kata kerja mental. Ditandai dengan kata apa? Ada kata kerja mental berencana. Jadi itu merupakan pikiran ke depan. Nah, apalagi ditambah dengan kata membangun. Sebelumnya dari kata bangun. Apa itu? Ditambahkan dengan imbuhan. Imbuhan apa? Imbuhan me di sini. Jadi kata membangun. Setiap kata yang diberikan imbuhan me itu kata kerja. Bendungan, objek di beberapa daerah itu. Sekarang kita analisis kalimat kedua. Polisi mencurigai masih ada pelaku lain yang terlibat dalam kasus ini. Nah, pikiran apa yang menggejolaknya? Nah, di sini kata mencurigai. Mencurigai itu termasuk kata kerja. Jenisnya apa? Kata kerja mental. Dari kata apa? Dari kata curiga ditambah dengan mei, atau disebut konfiks. Nah, gabungan awal dan akhir, mei. Setiap kata yang ditambahkan dengan imbuhan me itu disebut kata kerja. Tapi di sini jenisnya kata kerja mental. Polisinya subjek, mencurigainya predikat, pelaku lain objek yang terlibat dalam kasus ini keterangan. Nah, di sini jelas kalimat ini menunjukkan kata kerja mental yang bergejolak pikirannya apa yang tadi mencurigai. Nah, itulah yang disebut unsur kebahasaan dalam teks berita. Jadi ada 3 tadi ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga kalian bisa memahami pelajaran bahasa Indonesia, termasuk unsur kebahasaan yang 3 tadi. Tetap semangat, ceria, tersenyum, dan berjuang demi meraih cita-cita yang kita inginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.